Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maharani, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Rawabadak Selatan 09, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500135852. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum uji kinerja di SDN Rawabadak Selatan 09 kelas 4 dengan pembelajaran tema menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu mau tanya dulu, hari ini hari apa, Nak? Tanggal? Ya, hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 ya. Biasanya kalau hari Senin kan kita upacara, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah lagu wajib. Nah, sekarang di kelas tidak usah lagi ya. Oke. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Pagi ini siapa yang sudah melakukan sholat subuh? Saya. Alhamdulillah, berarti semua sudah melaksanakan sholat subuh. Siapa yang sudah sarapan pagi ini? Saya. Alhamdulillah, sudah sarapan dan sholat subuh juga. Oke ya, berarti kamu sudah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, kita nyanyikan dulu ya, ice breaking, biar tambah semangat belajarnya. Oke. 1, 2, 3, ya. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, alhamdulillah hafal semuanya. Ya, kita pimpin doa dulu. Siapkan dulu ketua kelas. Siap. Berdoa. Amin ya robbal alamin. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ibu mau absen? Ya, Fikri kenapa dia? Sakit. Nah, ya udah kita doakan ya, semoga Fikri bisa cepat sembuh dan bersekolah kembali. Amin ya robbal alamin. Oke. Buka dulu buku pelajarannya. Buka buku pelajarannya di bab 4. Halaman berapa ya? Halaman 55 ya. Bab 4 halaman 55. Oke, sebelum kita mulai di bab 4, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sikap terpuji. Salah satu contohnya apa aja?
Sholat 5 waktu sudah kamu lakukan. Bersedekah, puasa, berbakti kepada orang tua, apalagi sopan santun, banyak ya. Contoh dari perilaku terpuji itu banyak sekali, ya. Ya, kenapa Ibu tanya? Karena masih ada hubungannya, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang usia balik. Ya, tentang usia balik, tanggung jawab kamu sebagai seorang muslim setelah kamu berusia balik. Ya, nanti kita pelajari. Oke ya. Baik, di sini Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. Oke ya, Ibu akan putar video animasi tentang usia balik. Ya, kamu simak, kamu dengarkan. Semoga bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang usia balik dalam Islam. Usia balik adalah masa di mana seseorang mulai memasuki fase dewasa secara fisik dan mental. Tanda-tanda balik berbeda pada laki-laki dan perempuan, meliputi perubahan fisik dan suara. Bu Guru, apa saja kewajiban yang harus dilakukan setelah balik? Setelah balik, kita wajib salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menuntut ilmu. Kita juga harus memahami tata cara mandi, wajib untuk menjaga kebersihan spiritual. Sekarang saya mengerti pentingnya mempersiapkan diri untuk masa balik. Mari kita bersyukur dan bersiap menjadi muslim yang bertanggung jawab. Oke ya, kita sudah nonton ya tentang usia balik. Nah, tadi kan kamu sudah dengar ya. Ibu mau tanya dulu. Balik itu apa? Dewasa. Oke, coba balik, Bilkis. Dewasa, Bu. Oke, dewasa. Nah, Ibu mau tanya lagi satu lagi. Apa saja perubahan yang sudah kamu alami dari kelas 1 sampai kelas 4? Oke, Musafir. Oke, ada tahu lagi? Apa lagi? Oke, apa lagi? Gemuk, ya, itu ya salah satu perubahannya. Nah, perubahannya itu yaitu tadi fisik, dari kecil besar, ya, gemuk badannya, nafsu makan meningkat. Nah, apalagi cara berpikir juga sudah berbeda, yang tadinya cengeng jadi tidak cengeng lagi, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, itu ya. Oke. Nah, ini Ibu akan jelaskan tentang balik. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Diambil dari kata bahasa Arab yang artinya sampai. Maksudnya sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, coba kamu perhatikan. Nih, gambarnya. Ya, coba. Ini gambar apa? Bayi. Terus? Balita. Anak-anak. Anak-anak menuju dewasa, menuju remaja, ya remaja, kemudian dewasa, baru kemudian lansia. Nah ini ya pertumbuhan badan kita ya nak, nih yang sudah kita alami. Kamu di tahap mana? Kamu di tahap ini ya, ya, oke ya. Nah tadi sudah Ibu jelaskan. Nah kalau menurut secara fikih, ilmu fikih itu yaitu ilmu tentang hukum Islam yang membahas tentang tata aturan ibadah yang baik yang berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia. Tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu mimpi basah. Laki-laki, coba Ibu tanya, siapa yang sudah mimpi basah? Belum ada ya? Gak apa-apa, berarti belum saatnya. Ya, Ibu akan jelaskan sedikit mimpi basah itu apa. Mimpi basah itu yaitu keluarnya cairan atau sperma, ya, yang dialami oleh laki-laki sewaktu tidur, ya. Sedangkan perempuan mengalami menstruasi atau haid. Siapa yang sudah haid? Ya, cuma satu orang ya, cuma Reva. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi kalau misalnya sudah mimpi basah, sudah haid, jangan malu, gak apa-apa.
itu wajar, hal-hal yang lumrah. Berarti kita sehat, pertumbuhan fisik kita normal, ya. Nah, batas usia balik itu menurut Islam 15 tahun. Ya, jadi kalau sudah 15 tahun, Bu, belum halangan, nggak apa-apa, sudah dinyatakan sudah dewasa. Karena kan tubuh kita berbeda-beda ya. Ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat pertumbuhannya. Tergantung tingkat kesuburan tubuh kita, ya. Nah, itu tadi menurut ilmu fikih. Menurut ilmu biologi, yaitu ilmu tentang kehidupan atau pertumbuhan makhluk hidup. Nah, contohnya laki-laki, perubahan fisiknya apa? Tumbuh jakun, kumis, bulu ketek, jambang, badan semakin kekar, berotot, terus suaranya membesar, nafsu makan meningkat, ya kan? Sifatnya bagaimana, Bu? Lebih cuek, tenang, rasional. Bila memiliki masalah, dia cenderung menyelesaikan masalah sendiri. Nah, berarti dia sudah merasa dirinya dewasa. Berarti kalau punya masalah, dia sendiri memecahkan masalahnya, tidak bantuan lagi orang tua. Nah, kalau untuk perempuan, perubahan fisiknya bagaimana? Panggul membesar, payudara membesar, suaranya nyaring, terus menstruasi, terus cenderung mendahulukan perasaan. Ini kalau sifatnya lebih sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, cengeng, suka ngadu sama mamanya, manja, pengen dibelai, menyesali diri, ya, macam-macam. Itu dia untuk perempuan, ya. Nah, Ibu akan jelaskan lagi larangan bagi yang berhadas besar. Nah, jadi kalau kamu sudah mens, sudah mimpi basah, ini larangannya ya. Kamu tidak boleh sholat, puasa, baca Al-Quran, masuk masjid, atau berdiam diri di masjid. Nah, ini dia yang Ibu katakan tadi di awal pembelajaran, tanggung jawab setelah balik. Nah, yang pertama itu sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? Ada 5. Sholat fardu itu dimaksud juga dengan sholat wajib. Ya, apa aja? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Nah, ini untuk laki-laki, sholat Jumat. Ya, jadi kalau kamu sudah dewasa, wajib hukumnya sholat Jumat. Kemudian apa? Puasa Ramadan, menuntut ilmu, menutup aurat, bersikap baik, naik haji bila mampu, macam-macam ya. Menutup aurat itu bagi laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar ke lutut. Ya. Kalau untuk perempuan, dari rambut, ujung rambut sampai mata kaki. Itu dia ya, uratnya ya, ditutup. Nah, persiapan menghadapi usia balik. Nah, ini dia, kita diberikan bekal agama yang kuat sama mama. Kalau di rumah kalian disuruh sholat gak? Suruh ngaji nggak? Iya, karena bekal kalian nanti menuju akhirat. Tidak orang tua lagi yang mengajarkan. Karena kamu sudah dewasa, nanti kamu akan mengajarkan kepada anak kamu. Ya, malu dong nanti. Kalau orang tuanya, kamunya sendiri nggak bisa sholat, bagaimana ngajarin anaknya? Makanya orang tua mengajarkan kamu supaya bisa untuk sholat, puasa, baca Al-Quran, macam-macam ya. Terus mengajarkan pemahaman tentang perubahan fisik, membekali anak tentang adab dan pergaulan Islam, membiasakan dan mengajarkan hidup sehat dan bersih. Nah, seperti apa? Mengajarkan tata cara mandi, cara berpakaian yang sopan, tidak terbuka. Kan banyak kan sekarang ya, pakaiannya terbuka ya kan? Udahnya kelihatan, banyak kan? Pahanya kemana-mana, banyak kan? Nah, itu tidak boleh ya, kalau menurut syariat Islam itu tidak boleh, harus menutup aurat. Nah, ini Ibu akan ajarkan tata cara mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Mandi besar, atau menyiramkan badan, menuangkan air ke suci ke seluruh badan secara merata dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Oke ya, kita tonton dulu videonya.
bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi junub? Aku mandi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih, yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke. Kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya? Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adat dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri. Dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu kan. Cakep. Oke ya, sudah kamu tonton tadi videonya. Ya. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana tata cara mandi wajib tersebut. Yang pertama, niat. Niatnya apa? Ayo kita baca sama-sama. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbaril faradalillahi ta'ala. Itu niat. Kemudian mencuci tangan, cuci tangannya. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Tangan kiri mana? Nih, tangan kiri, cebok. Ya, cuci dengan air sabun sebanyak 3 kali nih, cuci. Kemudian berwudu dengan sempurna. Kamu wudu, ya. Setelah wudu, bagaimana? Menuangkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Kamu tuang airnya yang sebelah kanan 3 kali. Kemudian yang kiri juga 3 kali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, 3 kali. Setelah 3 kali siram semua badannya. Terus kamu pakai sampo dah, biar wangi. Bilas lagi. Gitu ya, tata caranya ya. Harus tahu tata caranya. Oke, siapa yang mau mempraktekkan tata cara mandi wajib? Coba, Maulana, yuk. Yang pertama niat, ayo. Niat, yang pertama niat, coba, ayo, hadap depan. Yang kedua, mencuci tangan, cuci tangannya. Yang ketiga, mencuci kemaluan, cuci kemaluannya. Oke, 3 kali, pakai sabun. Kemudian apa lagi? Berwudu dengan sempurna. Ayo, coba berwudu. Hadap depan. Ya, pertama, kumur-kumur. Kemudian, membasuh hidung. Kemudian muka sebanyak 3 kali. Apalagi tangan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan ke kiri. Kemudian ya ini sela-sela rambut sampai ke tengkuk. Kemudian dilanjutin ke telinga. Kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan dulu. Oke, terima kasih. Duduk. Beri tepuk tangan.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham? Paham. Oke, kita ice breaking ya. Pasti kamu sudah dengar tepuk wudhu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu. Nawaitu wudhu ali rafil hadasil asqaril faradat lillahi ta'ala. Niat selesai wudhu. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahirina wa ja'alni min ibadika his-sholihin. Ya, oke. Kesimpulannya dari pembelajaran tadi awal sampai sekarang, Ibu simpulkan ya. Ketika seorang mencapai kedewasaan, kita diberi kewajiban penuh untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Batas usia balik tersebut menurut ilmu fikih dan ilmu biologi adalah 15 tahun. Tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu mimpi basah, dan untuk yang perempuan adalah haid. Akan ngasih tugas kelompok. Ini kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok ya. Di dalam 5 kelompok ini Ibu bagi dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini ada 2. Nah, yang di sini berilah checklist atau kewajiban setelah balik. Checklistnya yang mana? Ya, di checklist. Tulis itu kegiatannya apa, gambarnya apa. Bisa dilihat? Bisa. Kemudian ini ada tugas juga. Pengertian balik, kamu isi semuanya. Ya? Bisa? Bisa. Kelompok 1. Pegang. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, yang namanya kerja kelompok berarti bekerja bersama. Tidak sendiri, kerja bersama, bermusyawarah. Ya.
Ya, ditulis ya. Iya, udah ntar ya. Siapa yang ingin maju ini? LKPD yang pertama. Kamu ayo. Kerjakan dulu yang ini. Ya. Iya. Selanjutnya. Oke, benar. Siapa lagi? Oke, kamu ayo. Ya, oke, terima kasih. Kita bahas ya. Kita bahas sama-sama. Ini gambarnya tentang apa, Nak? Sholat. Beribadah atau sholat. Benar apa salah? Nah, ini gambarnya apa? Bermain. Benar apa salah? Salah. Ini? Puasa. Benar apa salah? Yang ini? Benar apa salah? Salah. Yang ini? Naik haji bila mampu. Benar apa salah? Benar. Ini? Mencari ilmu atau belajar. Benar apa salah? Benar. Kemudian? Mengaji. Benar apa salah? Kemudian? Bersedekah atau zakat. Boleh. Benar apa salah? Benar. Ini? Bertengkar atau berkelahi, berantem sama. Benar apa salah? Salah. Tidak boleh bertengkar atau berantem. Oke ya. Untuk kerja kelompok yang LKPD 1 sudah. Kita lanjut yang LKPD 2. Nah, ini kerja kelompok yang kelompok 1. Coba maju. Balik itu apa? Maju kelompok 1 perwakilan. Ayo. Balik itu apa? Balik adalah kedewasaan. Kedewasaan. Ya, benar. Duduk, silakan. Yang kelompok 2. Maju, siapa? Ayo, kelompok 2. Siapa? Perwakilan. Ya. Yaitu soalnya tentang apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki, ayo. Tumbuh jakun, kemudian kumis, jenggot, apalagi? Ya, terus? Nafsu makan meningkat. Oke. Kemudian? Badan lebih kekar dan berotot. Oke, terima kasih. Benar. Benar ya. Kemudian yang kelompok 3. Kelompok 3 baik menurut ilmu fikih. Maju, ayo, Abi. Nah, Bagi perempuan menstruasi, bagi laki-laki mimpi basah. oke, terima kasih. Benar. Kelompok 4. Oke, maju. Apa soalnya tentang? Soalnya tentang larangan orang yang berhadas besar. Ayo. Membaca Al-Quran, Terus? salat, Terus? berdiam di masjid. Iya, oke. Terima kasih. Benar semua, pinter-pinter anak Bu Guru. Kemudian satu lagi kelompok 5. Tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Ayo kelompok 5 siapa? Ayo. Silakan. Pertumbuhan badan lebih cepat. Oke, terus? Nafsu makan meningkat. Terus? Suara lebih nyaring. Oke, terima kasih. Benar ya semuanya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Berarti anak-anak Bu Guru hebat, pintar, sudah mengerti, sudah cerdas. Ya.
Oke, di sini nanti ya ini ada kuis menyambut usia balik, kita jawab sama-sama ya. Oke, ini Ibu tayangkan. Kedewasaan bagi seorang muslim yang ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah bagi laki-laki disebut. Oke, benar. Yang nomor 2. Seorang manusia yang mengalami mimpi basah sedang berhadas besar, cara menghilangkannya? Mandi wajib, benar. Yang ketiga. Seorang perempuan yang dikatakan sudah balik? Haid. Yang keempat. Perhatikan soalnya, berikut ini tidak termasuk tata cara mandi wajib. Iya, mencuci alat kelamin dengan tangan kanan. Berikutnya lagi soalnya. Berikut ini merupakan larangan bagi orang yang berhadas besar. Apa? Mendengarkan? Murotal, ya benar. Lanjut. Tanda-tanda ulama fikih. Yang mana? Mimpi basah dan haid. Oke, benar. Lanjut. Hormon testosteron, hormon yang mengatur warna biru, benar. Lanjut. Perubahan fisik kecuali mudah menangis. Lanjut. Mimpi basah dan berusia 15 tahun. Lanjut. Satu lagi. Mana? Oke. Ya, benar semua ya. Beri tepuk tangan. Berarti kalian pintar. PD mandiri. Berarti kalau mandiri kerjanya sendiri. Ini nggak apa-apa, udah nih. Yang tadi kumpulin ke depan, nak. LKPD yang tadi yang kerja kelompok kumpulin ke depan, ayo. Satu kelompok saja, ayo kumpulin. Kumpulin kerja kelompoknya yang tadi. Soalnya. Dibaca soalnya ya, disilang. Jawaban mana yang benar? Sudah selesai, kumpulkan. Ayo kumpulkan. Aduh, jadi. Ya, Ibu simpulkan kembali siapa yang bisa, siapa yang mengerti. Yang dari pembelajaran awal sampai akhir. Ayo, coba. Silakan Repa maju. Yang kencang ya suaranya, hadap depan. Oke, sebutin. Balik itu apa? Balik artinya dewasa atau sampai. Iya, oke. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih.
Bagi yang laki-laki, mimpi basah. Bagi perempuan, menstruasi. Tanda-tanda balik bagi menurut ilmu biologi. Laki-laki, tumbuh jakun, jenggot, kumis, dan tumbuh bulu ketek. Iya, oke. Yang perempuan. Perempuan, payudara membesar. Terus? Pinggul membesar. Oke. Nah, kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar. Sholat, Iya. puasa, Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kemudian tanggung jawab setelah balik. beribadah, Beribadah. menutup aurat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Reva. Berarti sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya. Oke, bagaimana perasaan hari ini? Senang atau tidak? Senang. Bagaimana dengan pembelajaran ini? Menyenangkan atau tidak? Sudah paham apa belum? Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti anak-anak ibu sudah hebat, pintar, cerdas, dan sudah memahami pembelajaran hari ini. Oke, kita tutup dengan membaca doa. Silakan Aska, membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk minggu depan pembelajarannya adalah hijrah Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.